Ketika ibumu pertama sekali mengandungmu, ibu mulai merasakan mual. Masuk 4 bulan, ibumu merasakan mual, muntah-muntah. Rasakan dalam hatimu, ibumu merasamu tidak nyaman dengan kehadiranmu di dalam perutnya. Kemudian bertambah hari, bertambah bulan, ibumu bertambah payah dan bertambah berat, karena bertambah hari kamu pun semakin besar. Berbeda dengan keadaan ibumu, nak. Kamu yang berada dalam kandungan ibumu merasakan kenyamanan, merasakan hangat dalam dekapan ibumu. Tapi beda dengan ibumu yang merasa gelisah, tapi ibumu merasa penuh kasih sayang. Dan setelah 9 bulan, 10 hari, kamu dalam kenyamanan itu, sedangkan ibumu dalam kepayahan yang bertambah. Ini tiba saatnya ibumu mempertaruhkan nyawanya, untuk melahirkanmu. Di hadapannya hanya ada 2 pilihan, hidup atau mati. Tapi ibumu pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup susah atau dengan mati menghadapi kelahiranmu, ia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting anakku nanti akan lahir menjadi anak yang soleh dan solihah. Anak-anakku sekalian, tahu kata kalian, ketika ibumu harus memelihara, harus memilih 2 pilihan, apakah yang ingin dipilih ibumu? Ibumu akan memilih mati demi kamu biar bisa lahir selamat. Dia tak peduli hilang nyawanya, asalkan anak-anak lahir ke dalam dunia ini. Ya anak-anakku sekalian, pernahkah kamu berpikir betapa besar pengorbanan ibumu, betapa besar jasa ayahmu yang pontang-panting siang dan malam mencari nafkah untuk dirimu, mencari uang untuk sekolahmu, mencari uang untuk ongkos. Pernahkah kau memikirkan begitu besar jasa orang tua, begitu besar jasa ibu melahirkan sampai menghadapi kematian pun dia sanggup demi kita lahir. Sang Bapa tak peduli hujan, tak peduli panas, dia sanggup bekerja asal kita sekolah, asal anak-anakku tetap sekolah. Walaupun terkadang uang yang dia dapatkan tak pernah diberitahukan kepada kalian kalau uang yang dibayarkan untuk sekolah adalah uang dapat mutu. Orang tua terkadang tidak 100% apa-apa salah yang dihadapi diberitahu kepada kita semua. Kita menyangka orang tua kita senang dengan berdagang dan tidak tahu dari berapa persen mereka mengumpulkan uang mulai dari 100 rupiah baru bisa menjadi 100.000 rupiah. Untuk mendapatkan 100.000 rupiah tidak cukup hanya 1 hari.
terkadang sampai 10, 5 hari, 10 hari, bahkan ada yang 1 bulan. Tapi mereka tetap tersenyum. Anak-anakku sekalian, tak pernah dia mengungkapkan kesusahan kepada kita. Orang tua kita tidak menginginkan kita menjadi orang-orang besar, tapi kita tidak peduli kepada mereka. Orang tua kita tidak menginginkan kita menjadi seorang anak yang menjadi seorang pejabat, namun melupakan orang tua. Tapi yang diinginkan orang tua adalah anaknya terlahir dari kandung ibunya akan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada guru-gurunya, berbakti kepada nusa dan bangsa, menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang dapat dipercaya, anak-anak yang mau berbuat baik terhadap orang lain, tidak menzalimi orang lain. Ini yang diinginkan oleh orang tua anak-anakmu sekalian. Maka kalau kita sudah tahu, kita sadar, oh begitu besar pengorbanan orang tua kepada kita, sekuat tenaga, sekuat pikiran harus kita lakukan untuk membahagiakan mereka. Membahagiakan mereka tidak perlu kita membantu dengan uang, membantu tenaga, tapi cukup kita belajar dan belajar sehingga kemudian menjadi orang-orang yang sukses, yang dapat membahagiakan mereka, menghormati mereka. Jangan lupa jasa ibu, jangan lupa jasa bapakmu, terlebih-lebih doa mereka selalu kita mintakan. Setiap kali ujian kita mintakan agar mereka dapat mendoakan kita lulus dalam ujian. Apalagi kita dalam masalah, selalu kita minta doakan kepada mereka agar mereka selalu mendoakan biar seluruh masalah kita selesai, dan mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali mereka mengangkat tangan, maka sekaligus Allah akan mengabulkan doa-doa mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.